Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Perikatan dengan anggota kelompok saya sendiri Rani Yulia, Tasya Afrida Syahri, dan Yesi Usman. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Saadatul Makfirah SHIMH. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum perikatan. Poin A yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang berbeda. Meskipun keduanya memiliki ciri yang hampir sama, perjanjian menimbulkan atau melahirkan perikatan, sedangkan perikatan adalah isi dari perjanjian. Perjanjian lebih konkret daripada perikatan. Artinya, perjanjian itu dapat dilihat dan didengar, sedangkan perikatan merupakan pengertian yang abstrak atau hanya dalam pikiran. Menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap suatu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata dipandang memiliki kelemahan karena tidak jelas, tidak konsensus, bersifat dualisme, sehingga para ahli hukum memberikan pendapat sebagai berikut, yaitu menurut Abdul Qadir Muhammad berpendapat perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Setiawan berpendapat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Profesor Subekti berpendapat, janjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Profesor Wirjono Projodikoro berpendapat, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, kita lihat pasal 1313 KUH Perdata. Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan itu adalah seperti diuraikan bawah ini, yaitu hanya menyangkut sepihak saja. Pengertian perjanjian terlalu luas, yang D tanpa menyebut tujuan, yang E ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan, F ada syarat-syarat tertentu. Asas-asas perjanjian. Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan di bawah ini, yaitu 1. Sistem terbuka atau open system. Yang kedua, bersifat perlengkapan atau opsional. Yang ketiga, bersifat konsensual. Keempat, bersifat obligatoir. Selanjutnya, jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Yang kedua, perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani. Yang ketiga, perjanjian bernama dan tidak bernama. Yang keempat, perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Yang kelima, perjanjian konsensual dan perjanjian real. Selanjutnya, syarat-syarat sah perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atau konsensus. Yang kedua, ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Yang keempat, ada suatu sebab yang halal atau legal cause. Selanjutnya, akibat hukum perjanjian yang sah. Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, pelaksanaan perjanjian. Yang dimaksud dengan pelaksanaan di sini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, undang-undang memberikan ketentuan sebagai berikut. Pertama, maksud pihak-pihak.
Kedua, memungkinkan janji itu dilaksanakan. Ketiga, kebiasaan setempat. Keempat, dalam hubungan perjanjian keseluruhan. 5, penjelasan dengan menyebutkan contoh. Yang keenam, tafsiran berdasarkan akal sehat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah: pertama, kekeliruan atau kekhilafan. Kedua, perbuatan curang atau penipuan. Yang ketiga, paksaan atau duress. Yang keempat, ketidakcakapan, seperti misalnya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di dalam pengampuan, dan orang perempuan bersuami. Selanjutnya, isi perjanjian. Yang dimaksud isi perjanjian di sini pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak mereka itu. Selanjutnya, pembatalan perjanjian. Pembatalan dapat dilakukan dengan 3 syarat, yakni perjanjian harus bersifat timbal balik atau bilateral, harus ada wan prestasi atau breach of contract. Yang ketiga, harus dengan putusan hakim atau verdict. B. Perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu, sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan. Tetapi, bukan berasal dari kehendak para pihak yang bersangkutan, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Pada perikatan yang bersumber dari undang-undang, tidak berlaku asas kebebasan berkontrak, karena dalam konteks ini suatu perbuatan menjadi perikatan kehendak undang-undang. Menurut pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang berasal dari undang-undang dibedakan atas perikatan yang lahir dari, yang pertama, undang-undang saja, adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum atau perikatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, lepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, seperti lampaunya waktu yang berakibat bahwa seseorang mungkin terlepas dari haknya atas suatu atau mungkin mendapatkan haknya atas sesuatu. KUH Perdata tidak memberikan uraian yang lebih rinci mengenai perikatan yang timbul dari undang-undang saja. Namun, dari beberapa literatur dapat diketahui bahwa perikatan yang timbul dari undang-undang saja merupakan perikatan yang disebabkan oleh hubungan kekeluargaan, yaitu yang diatur dalam buku 1 KUH Perdata, misalnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Yang kedua, undang-undang karena perbuatan manusia, bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan tersebut terhadap orang tersebut. Undang-undang karena perbuatan manusia bersumber dari perbuatan yang sesuai dengan hukum, seperti pasal 1354 KUH Perdata tentang Zakwarneming atau pengurusan sukarela. Contoh, seorang dokter mengoperasi pasien dalam keadaan darurat atau tanpa persetujuan pasien. Kemudian, perbuatan yang melawan hukum adalah perikatan yang lahir karena undang-undang, karena orang tidak berhati-hati sehingga merugikan orang lain. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang harus ada: perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, dan perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Yang bagian yang C, yaitu hukum perikatan yang bersumber dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagai hukum perikatan tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Namun, putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam hukuman perikatan, karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan strategis atau hambatan dalam penegakan hukum. Dalam Seminar Hukum Nasional ke-6 tentang pembangunan sistem hukum nasional dalam TJPT 2 yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 29 Juli 1994 telah diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu jurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk mendamping berbagai peraturan perundangan
dalam penerapan hukum dan dalam upaya mewujudkan peraturan hukum. 2. Tanpa jurisprudensi. Fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bisa mengalami kemandulan dalam strategis. 3. Jurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan efektif. 4. Peran jurisprudensi dalam pembaharuan hukum nasional cukup strategis. 5. Diperlakukan langkah-langkah sistematis untuk menjadikan jurisprudensi tetap sebagai sumber hukum nasional. 6. Asas kebiasaan hukum yang tidak menghalangi usaha untuk menjadikan jurisprudensi sebagai sumber hukum nasional. Garis besar ini, tanpa putusan pengadilan menjadi sumber hukum nasional, khususnya perikatan. Di antara putusan pengadilan yang penting dalam hukum perikatan adalah putusan HR 1919 tentang penafsiran pembuatan melawan hukum. Di dalam putusan itu bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan hukum undang-undang saja, tetapi juga melanggar hukum subjektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan adanya putusan tersebut, maka setiap hakim dapat berpedoman pada rumusan itu. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.